Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya pahala lengkap ibadah itu. Cara melipat gandakan ini, lalu Ustaz, dari mana kita bisa bedakan antara yang dapat 10, yang dapat 20, yang dapat 30, sampai ada yang 700 kali lipat. Ibadahnya sama. Misalnya orang niat sholat tahajud, yang si A niat, si B niat. Dua-duanya bangun tahajud. Yang si A dapat 10, si B dapat 700. Bagaimana bisa ini terjadi? Karena kan Nabi bilang, dicatatkan 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang banyak. Bagaimana membandingkan ini? Ibadahnya sama, tapi kenapa ada yang 10, ada yang 700? Ulama menjelaskan karena 3 hal. Semoga Allah merahmati seorang istri. Kalau mau sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kalau suami nolak, dipercikan air. Kalau keduanya bangun sholat, 2 rakaat saja berjamaah, maka Allah akan catat si laki-laki dan perempuan suami istri adalah orang yang subscribe. Semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti di saat kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah melimpah kepada kita yang bisa kita nikmati dari pertama kita lahir sampai detik ini. Berapa banyak air, makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apa saja yang membuat roda kehidupan bisa berjalan yang terus kita nikmati. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, kita semua akan menikmatinya sampai ajal kita datang. Karena tidak akan wafat satu jiwa dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan sampai semua rezekinya disempurnakan. Jadi kalau satu teguk air itu adalah rezeki Anda tidak akan wafat sampai Anda meminumnya. Saya ingat sahabat kita, Dr. Aziz, rahimahullah, yang ke Aqsa kemarin, tentunya tahu beliau. Kemarin malam sebelum wafat, hari esoknya, itu sempat makan malam dengan saya. Ya subhanallah, beliau bilang, Ustaz, saya kok merasa semua daging itu kayak amis. Saya cuma bisa makan yang manis-manis. Saya berdiri, saya ambilin buah. Saya ingat betul. Saya ambilin buah, lalu saya kasih, dan beliau makan buah plum itu. Besoknya meninggal, subhanallah. Saya sambil introspeksi diri, saya mengatakan, subhanallah, rezeki terakhirnya kita pakai sampai. Buah itu bukan dia yang ambil, bukan dia yang pilih. Bahkan dia mengatakan, ini buah apa Ustaz? Saya bilang, ini buah plum. Memang di Indonesia jarang. Gitu. Akhirnya dia makan. Gitu. Seperti itu. Dan memang itu sudah seperti itu. Semua rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah. Dan memang kita sangat sulit untuk menghitung rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak bisa. Kalau kita sesak nafas, Bapak Ibu sekalian, dan naudzubillah butuh tabung oksigen, berapa kita harus bayar tabung oksigen itu? Pernah nggak kita berpikir, merenung sejenak, bagaimana kalau kita sekarang tanpa tabung oksigen bisa bernafas dengan luasa? Bahkan saking mudahnya dan murahnya oksigen yang Allah kasih kepada kita, kita sudah tidak tahu oksigen yang keberapa yang kita hirup dan yang kita keluarkan. Bagaimana bakteri yang tertampung di oksigen tersebut yang disaring oleh bulu hidung kita, oleh paru-paru kita. Dan itu luar biasa. Ya. Dan terlalu banyak nikmat yang lain. Dan saya sudah sering ingatkan di setiap kajian kami, saya tidak akan pernah bosan mengulangi ini. Nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat Islam dan iman. Kalau kita lahir sebagai seorang Muslim, atau kita mendapatkan hidayah menjadi mu'allaf, masuk Islam pada saat kita dewasa, inilah nikmat terbesar. Karena dengan Islam kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, siapa yang menggantikan siang dan malam, yang menurunkan hujan, yang menciptakan semua jenis hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga yang menciptakan diri kita sendiri. Yang menciptakan 2 buah mata kita seperti ini, ada alisnya, ada bulu matanya, dan segala macam lah keajaiban mata itu, kuping, tangan, dan seluruh urat-urat saraf, otot, tulang, dan segala macam di tubuh kita ini. Dan Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian pun terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian lihat? Dan kita punya panduan hidup yang jelas. Kita tahu siapa Tuhan kita tahu manusia pertama siapa, kita tahu tujuan kita dari muka bumi untuk mengabdi kepada Allah, kita tahu mana yang boleh kita nikmati, makanan, minuman, pakaian, transportasi, pergaulan, pendapatan, dan mana yang tidak boleh bisa dikenal dengan halal haram dalam agama Allah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Berapa banyak manusia Bapak Ibu sekalian tidak punya panduan hidup. Kalau Anda buka bahkan searching di India, ada orang yang menyembah sapi karena nggak tahu agama itu. Saya coba lihat cuplikannya, luar biasa. Sapi didatangkan,
Sapi itu dia yang pelihara dari kecil, besar, atau dia beli di pasar, lalu didatangkan, dihiasi dengan segala macam hiasan di lehernya, di badannya, lalu dia masuk seperti orang tahu di bawah perutnya. Berapa banyak orang yang sembah patung, Hindu, Buddha, mereka yang pahat, mereka yang warnai patung itu, mereka yang berikan nama, kalau rusak mereka perbaiki, mereka panggil Tuhan. Berapa banyak orang yang panggil Tuhan, dewa-dewa yang dia tidak pernah ketemu, bintang-bintang, dan segala macam hal. Alhamdulillah, atas nikmat ini kita tahu semuanya. Kita tinggal lahir dalam kondisi tahu siapa Tuhan kita, dan satu kata yang luar biasa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah. Lalu kita tinggal ikuti panduannya dalam Al-Quran dan mengikuti juga panduan yang disampaikan oleh utusannya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Orang yang menjadi Muslim, kalau dia ikuti betul-betul syariat Islam, Bapak Ibu sekalian, saya jamin hidupnya sempurna. Orang Islam itu sempurna hidupnya. Karena semua yang baik-baik diperintahkan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbagi, mengalah, dan segala macam hal. Semua yang baik-baik. Yang dilarang itu semuanya buruk-buruk. Mencuri, menggunjing, memfitnah, membunuh, memukul, dan segala macam. Orang kalau menjadi seorang Muslim, pastikan hidupnya sempurna. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mempertahankan iman ini sampai kita wafat. Firman Allah yang sangat jelas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kebenaran atau kematian. Dan Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Saya ingatkan lagi waktu di Madinah, saya ingatkan ta'lim ini juga dengan kata-kata ini. Kita juga keluar di sini, Bapak Ibu sekalian berangkat yang sudah dari Aqsa sebelumnya, kemudian yang gabung juga umrah only, kita juga ke Madinah, kita juga ke Mekah mengerjakan ibadah. Kita sudah berada di akhir-akhir hari kita ini, di tempat yang mulia ini, maka semua ini tentunya karena kita ingin mempertahankan Islam kita. Maka berpegang teguh, istiqamah, karena ibadah itu tujuan pertama kita diciptakan. Jangan musiman, ya. Jangan cuma rajin ibadah sementara di tanah suci, tapi memang Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu Wa Taala, Dia adalah Tuhan yang kita sembah di tanah suci, yang kita sembah juga di Indonesia, yang kita sembah di Amerika, yang kita sembah di Jepang, semuanya sama. Maka kita harus menjaga ini sampai kita wafat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Karena orang ini sudah sempurna hidupnya, sallallahu alaihi wasallam, disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, semuanya Allah SWT sempurnakan, dan juga kesempurnaan iman dan ilmunya, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya kalau kita mengikuti beliau. Dan memang Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayat. Pada diri utusan Allah itu adalah suri tauladan yang baik buat kalian. Orang yang paling pantas kita jadikan sebagai idola, ya, dan yang kita mau jadikan sebagai hobi kita adalah hobinya, itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga betul-betul kita terpandu, baik dunia maupun akhirat. Nah ini pembukaan kita Bapak Ibu sekalian, dan kita masih di tema yang sama. Bahasan tentang masalah, ya, luruskan dan kokohkan niatmu episode 2-nya. Kemarin kita di Madinah bahas episode 1. Namun sebelumnya tentunya saya menyampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, tetap kita sampaikan belasungkawa untuk saudara kita, Dr. Abdul Aziz rahimahullah, yang akan disolati di Masjid Haram besok subuh. Malam ini insya Allah beliau akan dimandikan, saya pun akan hadir. Insya Allah dari sini kita langsung menuju ke satu tempat masjid namanya Muhajirin, tempat di mana jenazah dimandikan dan kemudian nanti akan dikemas dan akan disolati bersamaan selepas sholat subuh. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang harusnya kita merasa tanda kutip cemburu. Karena beliau meninggal dalam keadaan jelas husnul khatimah. Saya lihat sendiri depan mata bagaimana beliau membiayai keluarganya, datang ke Aqsa. Dan ini yang kedua kali sehingga saya beliau ke Aqsa. Kalau umroh sudah bolak-balik. Beliau pun buka cabang Uhud di Makassar dan sudah sepakat dengan kami kalau kita mengejar pahala jemaah. Di Uhud kami punya satu SOP yang saya selalu tekankan kepada semua cabang kami dan juga staf kami di Uhud. Kalau yang kita dahulukan adalah bagaimana kita meraih doa, zikir, tawaf, sa'i, baca Qur'annya jemaah dan bukan marginnya. Supaya betul-betul nanti kita ikhlas dalam memberikan yang terbaik. Dan seperti Bapak Ibu lihat, insya Allah Uhud tidak berlebihan. Bukan karena Bapak Ibu bersama kami sekarang, tapi apa yang Anda lihat, servis kami ini memang kami jadikan standar. Ya. Jadi poin ini mungkin yang kita harusnya ambil pelajaran dari beliau. Dan jangan lupa titipkan doa yang baik buat beliau tentunya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang doakan untuk saudaranya muslim, maka Allah akan memberikan dia seperti apa yang dia doakan. Kalau kita doakan semoga Allah maafkan dia, kita juga dimaafkan. Kita doakan supaya Allah rahmati, kita juga dirahmati. Begitulah disebutkan dalam hadis Nabi SAW.
Juga pelajaran dari hidup beliau tentunya ajal datang setiap saat Bapak Ibu sekalian. Dan pernah berpikir Anda akan sakit dulu, masuk ICU. Udah sempat salat subuh di sebelah di depan saya. Ya. Sudah sampai syuruk dalam kondisi sehat sebenarnya. Lalu tiba-tiba pulang habis duha, sesak napas, lalu masuk rumah sakit dalam hitungan jam meninggal dunia. Ya. Dan itu subhanallah saya langsung bantu untuk ngurus keberangkatan dua anak beliau dari Makassar dengan beberapa keluarganya. Ternyata saya dapat informasi ayahnya masih hidup. Ayahnya pun mau berangkat sebenarnya, menyusul hari ini. Mereka kemungkinan tiba jam 1 malam nanti karena itu pesawat terdekat yang kami bisa dapatkan dengan Oman Air. Tapi ini menandakan subhanallah anak lebih dulu meninggal daripada ayahnya, gitu kan. Jadi bukan berarti harus anak berurut, ayah dulu meninggal, kakek dulu meninggal. Saya juga punya paman di Makassar, beliau profesor di bidang ekonomi. Subhanallah beliau meninggal di umur 47 tahun, seingat saya. Di rumah beliau ada tantenya yang masih hidup sampai hampir umur 70 tahun. Itu kuasa Allah. Jadi hati-hati, persiapkan diri baik-baik, ya. Dan sederhanakan, kita tinggal menerapkan syariat Allah dalam hidup kita. Yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan, lakukan. Yang Allah larang, jauhi, selesai. Masa lalu kalau terisi dengan pelanggaran agama, segera taubat dan perbaiki ke depan, mumpung umur masih ada. Makanya dalam sebuah cerita, ada seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Lalu Hasan Basri tanya, berapa umurmu? Betul orang itu umurnya 60 tahun. Dia mengatakan, saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, apa? Berarti kau sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhanmu. Dan sebentar lagi kau akan sampai. Maksudnya kau pasti akan mati nih. Maka orang itu sedih. Takut dia. Lalu dia mengatakan, lalu apa yang harus saya lakukan? Apa solusinya? Kata Hasan Basri nasihatnya adalah, orang itu bilang begini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Tentu kalimat ini Bapak Ibu sekalian kita harus luruskan juga di masyarakat kita. Kadang-kadang kalau ada kematian saja. Sebenarnya kalimat istirja ini dianjurkan dalam syariat kita diucapkan setiap ada ujian. Makanya para kaum salaf kalau jalan kakinya saja keselio atau kesentuh batu, mereka selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ini boleh dibaca setiap kita rasa ada ujian. Karena kata Nabi SAW sampai diuji oleh Allah atau ada musibahnya, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ditambah doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku lebih baik, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Nah, seperti itulah. Jadi kita kembali kisah tadi, orang tua ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami akan kembali kepada Allah, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kau tahu makna kata-katamu itu? Dia bilang, ya, orang itu terdiam. Kata Hasan Basri, orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan akan kembali kepada Allah, dia tahu dia akan kembali kepada Tuhannya. Dan orang yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, berarti dia tahu dirinya akan dihisab. Pasti akan ditanya. Amal baiknya dia akan terima balasannya, amal buruk akan ditanya dan akan juga dihukum kalau dia tidak sempat taubat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi kebaikan dia akan diberikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat keburukan dia juga akan tentunya diberikan balasannya, gitu ya. Lalu orang itu mengatakan, lalu apa solusinya? Kata Hasan Basri, perbaiki sisa umurmu. Sekarang ini setelah kau dengar nasihat saya, mulai sibuk dengan amal saleh, bertobat dari dosa-dosa masa lalu, maka Allah akan maafkan masa lalumu dan Allah berikan kau balasan dari kebaikanmu. Tapi kalau kau terus dalam kesalahanmu, maka Allah akan hukum kau dengan masa lalumu dan juga masa akan datang. Nah ini pelajaran kita ambil dari saudara kita, Dr. Abdul Aziz rahimahullah. Saya rasa momen seperti ini sayang kalau dilewatkan, maka kita perlu ambil pelajaran. Nasihat yang terbaik teman-teman kematian. Saya sampai berbagi dengan pengajian kami, biasanya umumnya saya nasihati kalau ada orang yang minta, Ustaz iman saya lemah, apa yang harus lakukan, maka saya mengatakan ziarah kubur. Ziarah kubur. Saya pernah itu hari selepas haji, saya buat program tapi tidak bawa jamaah waktu itu. Saya kena mau buat paket Maroko, Spanyol dengan umroh supaya mempelajari sejarah Islam. Saya ke sana. Subhanallah waktu di Maroko sebelum nyebrang ke Spanyol naik kapal pesiar, lewat di satu pinggir jalan raya, ada pemandangan yang agak unik. Itu jalan protokol utama di ibu kotanya, dan itu subhanallah jalan raya, pantai, sebelah sininya kuburan. Kuburannya banyak sekali. Sampai saya sengaja live kan waktu itu. Saya bilang saya sengaja live kan kepada pemirsa kami, karena saya lihat pemandangan ini. Pemandangan saya arahkan ke kuburan tersebut. Ini biasanya orang di pinggir pantai, hotel bintang 5, biasanya pemandangan apalah tempat rekreasi, tapi ini ada kuburan yang sudah lama, tapi itu betul-betul di pinggir jalan raya utama. Nah ini harus ambil pelajaran dari kejadian seperti ini. Tanah-tanah itu, gundukan tanah ini di bawahnya manusia seperti kita, yang dulu juga punya harapan, bahkan mungkin lebih sukses daripada kita. Makanya kita harus ambil pelajaran, kita pun akan meninggal dunia, maka persiapkan diri kita. Masing-masing di antara kita akan bertanggung jawab dengan amalnya, gitu ya.
Kita lanjutkan bahasan kita Bapak Ibu sekalian tentang masalah niat ini ya. Niat ini sudah kita bahasakan waktu di Madinah, sangat penting dan pengaruhnya besar. Saya ingatkan kembali dua buah hadis Nabi SAW yang mulia ya, yaitu yang pertama kata Nabi SAW, Inna Allah katabal hasanati was sayyiat, thumma bayyana dhalika. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Sudah ditentukan semua. Mana baik, mana buruk, kita gampang sekali pelajari dalam Islam. Kemudian Allah mencatat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat. Catatan itu Bapak Ibu sekalian adalah siapa, kata Nabi SAW, faman hamma bihasanat falam ya'mal katabaha Allahu lahu indahu hasanah. Hasanatan kamilah. Siapa yang niat, baru niat mau mengerjakan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya pahala lengkap ibadah itu. Setiap mau keluar rumah, niat sedekah setiap ketemu orang miskin. Belum kasih nih, kita juga tidak tahu siapa orang miskinnya, tapi sudah niat dalam hati. Pokoknya setiap ketemu orang miskin saya akan sedekah. Sudah dikasih pahala sedekah sejumlah uang yang kita niatkan. Itu dahsyatnya niat tuh ya. Mau tidur malam hari, sebelum tidur niat sholat tahajud. Kebablasan tidur, tetap dicatatkan satu pahala sholat malam lengkap. Niat haji. Walaupun belum daftar, walaupun belum ada uang, tapi kuatkan niat dalam hati, kalau Allah mudahkan saya mau haji misalnya. Dicatatkan baginya satu pahala haji. Kalau saya masih ada umur Ramadan, saya akan puasa lengkap. Saya akan puasa Senin Kamis, saya akan ingat itu. Semua amal baik, niatkan. Kata Nabi SAW, siapa yang niat mengerjakan amal baik, walaupun dia belum kerjakan, dicatatkan baginya pahala lengkap. Ini pentingnya niat. Dan dikatakan, fa'in huwa hamma biha fa'amilaha, kalau dia niatkan dan dia sempat kerjakan, kata bahallahu lahu indahu ashra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Kalau dia kerjakan apa yang dia niat, begitu dapat orang miskin dia sedekah tadi, begitu bangun malam dia sholat tahajud, begitu ada kesempatan daftar haji dia daftar haji, pokoknya semua kebaikan, maka akan dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasannya. Cara melipat gandakan ini, lalu Ustaz, dari mana kita bisa bedakan antara yang dapat 10, yang dapat 20, yang dapat 30, sampai ada yang 700 kali lipat. Ibadahnya sama. Misalnya orang niat sholat tahajud, yang si A niat, si B niat. Dua-duanya bangun tahajud. Yang si A dapat 10, si B dapat 700. Bagaimana bisa ini terjadi? Karena kan Nabi bilang, dicatatkan 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang banyak. Bagaimana membandingkan ini? Ibadahnya sama, tapi kenapa ada yang 10, ada yang 700? Ulama menjelaskan karena 3 hal. Yang pertama, tergantung kadar keikhlasannya. Makin tulus, makin jauh dari riya, makin besar pahalanya. Kemudian yang kedua, ini sering kami bahasakan di pengajian-pengajian kami, ya, yaitu beda antara orang yang mengemas ibadahnya dengan yang tidak mengemasnya. Contoh, kita bangun sholat malam, kebetulan terbangun, udah saya mau tahajud aja. Lalu bisa contoh maaf ibu-ibu lagi pakai rumah, daster atau yang semisalnya, langsung ambil mukena itu mungkin maaf sudah 2 hari belum dicuci, ambil aja. Ada sejadah, nggak ada sejadah, itu sholat aja. Ini kan orang langsung aja pada saat itu ya. Bapak-bapak kebetulan bangun, lalu tidur mungkin pakai training, sepasang training, bangun jam 3, jam 4, mau tahajud. Karena baru terbangun, udah wudhu, sholat. Lalu bapak ibu yang tiba-tiba bangun sholat seperti ini, ada sejadah, nggak masalah. Lalu baca surah yang terlintas saja di benaknya. Ini kalau kita kasih contoh orang yang tiba-tiba tanpa kemasan ya. Nah bedakan dengan orang yang mengemas. Ini nanti yang membedakan pahalanya. Bagaimana kemasannya? Kalau orang mau tidur malam, dia sudah niatkan. Ini baju yang akan saya pakai sebentar tahajud. Disetrika, dicuci, dikasih parfum. Karena ntar dia sama Allah. Dia pilih baju terbaik. Imam Abu Hanifah rahimahullah, setiap malam kalau mau tahajud, dia pilih baju terbaiknya. Dia pakai parfum terbaiknya karena mau bertemu dengan Allah. Itu kemasan. Beda dengan tadi si fulan yang bangun kebetulan dengan bajunya saja. Kemudian dia sudah tentukan waktu yang dia mau bangun. Dia bubuhi parfum di sejadahnya. Dia pilih surah yang dia mau baca. Ini kemasan semuanya. Kemasan ini akan membedakan nilai pahalanya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ikut umroh begini misalnya. Kan beda antara orang yang kebetulan ada uang dari saya daftar dengan orang yang punya program jauh sebelumnya. Ada orang yang mau milih asal-asalan yang penting sampai Mekah Madinah. Ada orang tidak, dia mengemas, dia cari travel yang terbaik, dia bayar lebih mahal. Itu kan kemasan dia. Travel kan cuma fasilitas.
Sebenarnya Anda sedang transaksi dengan Allah. Allah menilai itu. Kan begitu. Nah begitu seterusnya, semua ibadah. Orang yang sedekah, ya udah, kalau ketemu orang miskin, dia kasih aja. Dia korek kantong atau dompetnya, ada uang berapa dikasih. Beda dengan orang yang mengemasnya. Dia udah sendirikan uang, 100.000 baru, belum tersentuh oleh tangan orang manusia, lalu dia khususkan kasih orang miskin. Nah itu beda. Nah seperti itulah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, kadar keikhlasannya. Yang kedua, kemasannya. Yang ketiga, marketingnya. Memasarkan ibadah itu. Daripada Bapak Ibu sholat malam sendiri, ajak orang lain. Ajak istri, ajak suami. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, suami. Kalau dia bangun tengah malam, dia mau sholat, dia bangunkan istrinya. Kalau istri nolak, dipercikan air di wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang istri. Kalau mau sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kalau suami nolak, dipercikan air. Kalau keduanya bangun sholat, 2 rakaat saja berjamaah, maka Allah akan catat si laki-laki dan perempuan suami istri adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itu kan berarti saling memanggil. Dia marketingkan, dia panggil. Semua ibadah. Bapak Ibu dapat satu yayasan. Ternyata yayasan ini sangat bagus programnya. Kalau kita ambil programnya, kita share di grup kita. Ingat kemarin waktu kita kegiatan sosial, saya bilang apa? Bapak Ibu foto, share. Kenapa? Ini marketing. Ini marketing yang benar. Memarketingkan sebuah ibadah yang kita harapkan nanti kita bisa dapat pahala dari orang yang mengikuti kita. Kalau Anda bilang, Ustaz, nanti saya takut riya. Riya itu bisikan syaitan. Kalau Bapak Ibu tepis, nggak akan kena riya. Kapan kita masuk dalam riya? Kalau kita ikutin. Syaitan bisikin nih, tuh orang di sebelah kamu lagi puji sholat kamu. Oh iya, makin diperindah. Diikutin syaitan itu, baru dia riya. Tapi kalau cuma bisikan, kita selama itu nggak ikutin, nggak ada masalah. Kan gitu. Nah ini poin penting. Jadi saya ulangi, kata Nabi SAW, Allah sudah mencatat dan mengajarkan semua yang baik dan buruk. Dan siapa yang niat berbuat kebaikan, dan dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya 1 pahala lengkap. Kalau dia niat dan dia kerjakan, dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak.